Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, Kukerta Bina Widya akan menyampaikan video edukasi terkait COVID-19. Halo semuanya, salam dari anggota Kukerta Bina Widya. Semoga yang melihat video ini tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 atau coronavirus tahun 2019 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Tiongkok dan telah dikonfirmasi dapat menular antar manusia. Bagaimana gejala COVID-19? Nah, untuk gejala COVID sendiri itu dia ada 3, gejala umum, gejala tidak umum, dan gejala serius. Nah, untuk gejala umum COVID-19 itu yang pertama itu ada demam, batuk, dan pilek. Selanjutnya itu ada gangguan pernapasan, terus kelelahan. Nah, untuk masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Nah, selanjutnya gejala yang tidak umum. Nah, untuk gejala tidak umum itu ada yang merasakan nyeri dan tidak nyaman. Selanjutnya nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Nah, selanjutnya untuk gejala serius itu kesulitan bernapas, nyeri dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, balik lagi, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Nah, selanjutnya, bagaimana cara penularan COVID-19? Penularan COVID-19 itu ditularkan dari manusia ke manusia. Nah, untuk cara penularan COVID-19 dari manusia ke manusia lewat cairan berikut ini. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Terus selanjutnya yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan cairan dari penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti bersentuhan ataupun berjabat tangan. Nah, virus ditularkan jika menyentuh cairan orang yang terinfeksi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dari COVID-19? Nah, cara agar terhindar dari COVID-19 yang pertama, itu hindari kontak dengan hewan. Selanjutnya, selalu jaga jarak dan hindari keramaian. Rajin berolahraga, konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan perbanyak buah dan sayur. Nah, selanjutnya, selalu mencuci tangan. Istirahat yang cukup dan jangan lupa berdoa. Selalu pakai masker dan gunakan masker bila batuk dan pilek. Nah, bagaimana cara memakai masker yang benar? Nah, yang pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Selanjutnya, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Nah, selanjutnya, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Nah, masker ini diganti secara rutin apabila kotor atau basah. Maksimal penggunaan masker yaitu 4 jam. Nah, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Menurut WHO, inilah 6 langkah cuci tangan. Tepung secipupuk. Ingat rumusnya? Tepung secipupuk.
Nah, yang pertama, basahi telapak tangan dan tuangkan sabun. Selanjutnya, menggosok bagian punggung tangan dan sela jari dari sisi luar. Selanjutnya, menggosok bagian sela-sela jari. Lalu, posisikan jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Kemudian, gosok perlahan. Selanjutnya, putar-putar ibu jari, genggam salah satu ibu jari dengan tangan Anda yang satunya. Nah, yang terakhir, putar-putar jari Anda di bagian tengah telapak tangan untuk membersihkannya. Mudah bukan? Tips perawatan COVID-19 di rumah, sumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, yang pertama, itu ikuti instruksi tenaga kesehatan. Yang kedua, jika mengalami demam, nyeri otot, atau sakit kepala, minumlah paracetamol dan minta petunjuk tenaga kesehatan terkait dosisnya. Nah, yang ketiga, jika kadar oksigen 90% atau lebih, tetapi di bawah 94%, hubungi tenaga kesehatan atau minta perawatan di rumah sakit. Nah, yang keempat, jika kadar oksigen di bawah 90%, kamu mengalami COVID-19 berat, hubungi penyedia pelayanan kesehatan atau minta segera dirawat. Yang kelima, jangan melakukan pengobatan sendiri dengan antibiotik, karena COVID-19 itu bukan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, melainkan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, yang keenam, jangan melakukan pengobatan sendiri dengan steroid. Yang ketujuh, jangan melakukan pengobatan sendiri dengan obat lain tanpa anjuran dari tenaga kesehatan. Yang kedelapan, WHO tidak merekomendasikan penggunaan hidroksikloroquine, lopinavir, atau ritonavir. Sekian edukasi tentang COVID dari kelompok 12 Kukerta Bina Widya. Bisa dilihat kegiatan Kukerta Bina Widya melalui IG @kukerta_binawidya21. Atau ada masukan dan saran bisa kirim ke email kukertabinawidya21@gmail.com.